كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberi kepada kita nikmat, yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan waktu luang. Dan dia pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, banyak manusia diberikan nikmat sehat dan waktu luang, namun kebanyakan dari mereka tidak diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla untuk mensyukuri an-ni'mah. Sehingga kita bersyukur dan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Salawat beserta salam juga tidak lupa selalu dan senantiasa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliaulah seorang Nabi akhir zaman yang telah mengenalkan kepada kita siapa Rabb yang kita sembah. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita tentang Islam dan syariat-syariatnya. Sehingga hari ini jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih bisa merasakan indahnya agama yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana agama tersebut merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan terakhir kita sebutkan tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum kepada seluruh manusia dan tidak ada yang dikecualikan di dalamnya, sehingga tidak benar apabila ada seorang muslim atau orang yang ditokohkan, dia mengatakan bahwa boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, atau dia mengatakan bahwa aku punya cara tersendiri di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jemaah yang dimuliakan Allah, ini merupakan salah satu yang tidak pantas dan tidak layak untuk diyakini oleh setiap muslim, oleh seorang muslim, karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu umum kepada seluruh bangsa jin dan manusia tanpa ada kecuali. Jemaah yang dimuliakan Allah, waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut wal imani billah. Sebagai penutup dari kajian kitab Ushul Tsalatsa ini, beliau rahimahullahu taala mengatakan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hamba-hambanya untuk mengkufuri at-taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan at-taghut yang dinamakan dengan taghut adalah ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ini definisi dari Al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala. Taghut itu adalah apa yang seorang hamba melampaui batas padanya, baik yang diibadahi ataukah yang diikuti maupun yang ditaati. Sehingga ketika ada unsur melampaui batas di dalamnya, maksudnya adalah melampaui batasan-batasan yang telah Allah Azza wa Jalla tetapkan di dalam syariat ini, maka itu adalah at-taghut. Sebagian para ulama yang lainnya mengatakan bahwa at-taghut itu adalah man 'ubida wa huwa radin. Itu siapa yang diibadahi dalam keadaan ia ridha untuk diibadahi. Dia ridha, dia rela untuk diibadahi. Nah, ini dinamakan dengan at-taghut. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, wat-tawaghitu katsiratun wa ru'usuhum khamsah. Taghut itu sangat banyak, namun yang paling besarnya itu ada 5 perkara kata para ulama. Yang pertama adalah iblis, la'anahullah. Ini merupakan pimpinan taghut yang paling besar. Wa man 'ubida wa huwa radin. Yang kedua disebutkan apa yang saya sebutkan tadi, itu siapa yang diibadahi dalam keadaan dia ridha, dia rela, ridha untuk diibadahi. Wa man da'an nasa ila ibadati nafsih. Kemudian yang berikutnya adalah siapa yang menyeru manusia untuk beribadah kepadanya. Menyeru manusia, mengajak manusia untuk beribadah kepadanya, untuk bertanya kepadanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan ghaib. Nah, ini termasuk dari taghut. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Yang berikutnya adalah siapa yang mengetahui sesuatu yang ghaib, perkara yang tidak nampak. Dia tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, mengakui bahwa tahu barang seseorang yang hilang
di mana tempatnya, sehingga diberikan arahan-arahan olehnya, walaupun barang tersebut akhir-akhirnya, ujung-ujungnya tidak didapatkan. Ini yang seperti ini taghut jamaah yang dimuliakan Allah. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada seorang muslim hilang darinya kendaraan, hilang sepeda motornya. Dia datang kepada seseorang menanyakan, wahai Syekh Fulan, kendaraan saya sudah hilang 2 hari yang lalu. Di mana kira-kira keberadaan kendaraan saya tersebut? Lalu Syekh itu mengatakan, di sini tempatnya, di sini, dan di sini. Na'udzubillah. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Datang hadis di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bima sayakunu fil ghad faqad a'zama 'ala Allahil firyah. Barang siapa meyakini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu mengabarkan apa yang akan terjadi pada esok hari. Siapa yang meyakini bahwa Muhammad tahu apa yang akan terjadi besok hari, sungguh ia telah membesarkan sebuah kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Karena memang tidak ada yang tahu perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disampaikan oleh Nabi dari hal-hal yang gaibiyah, perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang, dari berbagai peristiwa, kejadian-kejadian, ataupun dikabarkan di akhir zaman nanti akan keluar Al-Imam Mahdi, akan turun Nabi Isa bin Maryam. Ini semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Sehingga barang siapa yang mengakui tahu perkara yang gaib, maka sungguh ia telah terjatuh ke dalam ataupun tergolong ke dalam bagian at-taghut. Kemudian yang terakhir, waman hakama bighairi ma anzalallah, orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasan ini jemaah yang dimuliakan Allah panjang sekali di dalam syariat Islam ini. Tentang orang yang berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Hukuman bagi mereka itu apa? Jemaah yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh para ulama, kalau ada seorang muslim dia meyakini bahwa hukum selain Allah Azza wa Jalla itu lebih baik, lebih sempurna dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ini jelas merupakan sebuah keyakinan yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Nah, sekarang yang jadi masalah jemaah yang dimuliakan Allah, ia tidak meyakini hukum itu adalah hukum yang lebih baik dari hukum Allah Azza wa Jalla. Dia tidak yakini itu. Ia cuma bisa menjalankan apa yang telah ada dan sulit baginya untuk merubah. Sebagaimana hukum yang ada di negeri kita ini. Bagaimana yang seperti ini jemaah yang dimuliakan Allah, ini dirinci oleh para ulama. Sehingga kita ini tidak bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan saudara kita muslim. Tidak sembarangan di dalam mengkafirkan seorang pemimpin muslimin. Dengan alasan apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, kekufuran itu dibagi menjadi dua. Ada kekufuran yang besar, ada kekufuran yang kecil. Kufur besar keluar dari Islam, sedangkan kufur kecil itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ada yang dinamakan dengan kezaliman
besar dan juga ada kezaliman yang kecil di dalam Islam. Demikian pula ada yang dinamakan dengan kefasikan besar dan juga ada kefasikan yang kecil. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, ayat Al-Quranul Karim yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalamnya, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal, maka ia kafir. Ditafsirkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas, beliau adalah anak paman Rasulullah, seorang sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan, fahamkan anak ini di dalam urusan agama dan ajarkan untuknya at-ta'wil, yaitu tafsir. Ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa firman Allah Azza wa Jalla, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, maksudnya adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Namun kalau dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik dan lebih sempurna dibandingkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka ini jelas merupakan keyakinan yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga kita jangan sembarangan jamaah yang dimuliakan Allah mengkafirkan pemerintah muslimin, mengkafirkan seorang presiden karena dia berhukum dengan hukum KUHP dan sebagainya. Ya, kita harus kaji jamaah yang dimuliakan Allah. Masalah mengkafirkan merupakan masalah yang paling berat, merupakan hal yang berat di dalam Islam. Tidak sembarangan kita serta-merta mengkafirkan seorang muslim. Kalau ia tidak dalam keadaan kafir, niscaya kekufuran tersebut akan kembali kepada kita. Ini harus kita kaji baik-baik jemaah yang dimuliakan Allah. Harus benar-benar dikaji dan tidak sembarangan di dalam mengkafirkan muslimin. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum pengkafiran, semuanya itu menuju kepada hukum pengkafiran secara mutlak. Maksudnya apa? Secara umum. Allah katakan faulaika humul kafirun, mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini pengkafiran dari Allah Azza wa Jalla yang bentuknya adalah umum. Adapun pengkafiran secara muayyan, dengan kita tunjuk orangnya, dengan kita memaksudkan langsung kita menunjuk orangnya, ini bukan hak kita jemaah yang dimuliakan Allah. Ini bukan hak kita. Serahkan ini kepada para ulama, mereka yang akan mengkaji sesuai dengan pengkajian Al-Quran dan Sunnah, kemudian dibawakan kepada mahkamah syariah. Di mahkamah syariah tersebut baru diputuskan. Setelah dikaji dengan pengkajian yang sangat mendalam, baru diputuskan kalau memang ucapannya, keyakinannya, perbuatan orang tersebut secara pribadi memang mengeluarkan dari Islam, diputuskan oleh hakim. Kalau tidak, ya sudah. Berarti orang tersebut tidak dinyatakan sebagai kafir. Karena memang permasalahan pengkafiran jemaah yang dimuliakan Allah, ini bukan hal yang gampang di dalam Islam. Sebagaimana hari ini kita melihat sekian banyak dari kaum khawarij, orang-orang terorisme yang mengatakan bahwa pemerintah muslimin secara mutlak kafir. Naudzubillah. Ini adalah sebuah kekeliruan. Mereka berdalil dengan ayat waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Mereka tidak lihat ada ayat di bawahnya, setelahnya Allah mengatakan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Mereka adalah orang-orang zalim. Ada ayat lagi menjelaskan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Disebutkan kafirun, zalimun, kemudian fasiqun. Sehingga ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas dan sekian banyak dari sahabat Rasulullah yang lainnya, maksud kekafiran di sini adalah kufur kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, kecuali
ia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik, lebih sempurna, dan lebih harus dikedepankan dibandingkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah, ini kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah yang mentauhidkan Allah azza wa jal. Ia harus mengkufuri at-taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah azza wa jalla di dalam suratul Baqarah. Allah berfirman, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah jelas petunjuk dari kesesatan. Jelas yang ini petunjuk, yang ini adalah kesesatan. Wa may yakfur bit-taghut, maka barang siapa mengkufuri at-taghut, mengkufuri segala sesuatu yang disembah selain Allah azza wa jalla, wa yu'min billah, lalu orang itu beriman kepada Allah azza wa jalla, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh orang tersebut telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa ditafsirkan oleh para ulama adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah, ia harus menjalankan konsekuensi dan keharusan-keharusannya. Apa di antara konsekuensinya? Ia harus benar-benar memberikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengkufuri setiap segala sesuatu yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, lalu berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan makna ataupun intisari dari kalimat la ilaha illallah. Sehingga tidak cukup seorang muslim mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia enggak pernah meletakkan rasa benci terhadap perbuatan syirik dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini tidak cukup. Karena Allah mengatakan, "Faman yakfur bit-taghut", barang siapa mengkufuri at-taghut, itu sesuatu yang disembah selain Allah azza wa jalla, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah azza wa jalla, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh ia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa. Al-urwatul wuthqa, kata para ulama, adalah kalimat la ilaha illallah. Wa fil hadis, datang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, juga Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ra'sul amri al-Islam. Modal semua perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Islam. Wa umuduhu as-salah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, dan puncak dari segalanya adalah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkait tentang amalan jihad, jamaah yang dimuliakan Allah, ini harus kita fahami baik-baik bahwasanya jihad itu adalah amalan yang sangat mulia. Terdapat di dalamnya syarat-syarat. Kalau seseorang ingin berjihad di jalan Allah azza wa jal, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Dan harus hilang penghalang-penghalang dari jihad, baru disyariatkan jihad. Syarat-syaratnya banyak sekali jamaah yang dimuliakan Allah. Di antaranya dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihad itu harus bersama al-imam, bersama pemimpin, pemerintah muslimin. Bukan pribadi, kelompok fulan, kelompok allan. Mereka berjihad secara kelompok ataupun organisasi. Tidak diajarkan yang demikian di dalam agama kita. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, dan saya sebutkan dua hal saja. Yang kedua adalah harus ada kemampuan. Dan kemampuan di sini mencakup dua hal jamaah yang dimuliakan Allah.
kemampuan dari sisi keimanan, ketakwaan dan ketauhidan kaum muslimin. Yang kedua adalah kemampuan dari sisi senjata dan jumlah mereka tersebut. Dari sisi persenjataan. Adapun kemampuan dari sisi keimanan, ketakwaan, ini merupakan hal yang paling penting jamaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana hari ini kaum muslimin mau diajak untuk berperang melawan kaum Yahudi dan Nasara, sedangkan kaum muslimin itu sendiri terkadang tidak menunaikan ibadah salat. Terkadang dia masih terjatuh ke dalam amalan-amalan kesyirikan. Terkadang dia masih tidak mengenal siapa Rabbnya, tidak tahu syariat Islam. Sekian banyak kesyirikan dia lakukan. Bagaimana bisa orang tersebut diajak untuk berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika fase Mekah, ketika beliau mengajarkan tauhid kepada para sahabat yang masih baru-baru masuk Islam, yang jumlah mereka masih minoritas, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajak mereka untuk berjihad, karena memang belum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Nah, beliau menguatkan kekuatan tauhid, kekuatan keimanan dan ketakwaan setelah beliau berada di Madinah. Baru setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan jihad sebagaimana diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tadi kita sebutkan kemampuan dari sisi jumlah persenjataan yang kita miliki. Jangan sampai jamaah yang dimuliakan Allah kita cuma bisa melemparkan sebuah roket ke perkampungan orang-orang Yahudi dan tidak mengenai seorang pun dari mereka, lalu mereka membalas dengan pesawat tempur dan mencelakai ribuan kaum muslimin, termasuk perempuan dan anak-anak. Ini bukan jihad yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah. Rasulullah di dalam berjihad, beliau tidak pernah mengorbankan wanita. Tidak pernah. Beliau tidak pernah mengorbankan anak-anak. Ini jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang hari ini orang berteriak jihad, jihad, jihad. Namun ketika dikaji bahwa jihad yang mereka lancarkan tersebut sedikit pun tidak pernah mencerminkan ataupun tidak ada di dalamnya bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat di fase pertama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak para sahabat. Padahal mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih untuk bersabar, tidak melawan, karena memang tidak ada kemampuan untuk melawan. Cuma bisa melemparkan sebuah roket, tidak mengenai mereka, lalu mereka membalas dengan hal yang paling besar sehingga melukai dan mengorbankan ribuan kaum muslimin. Yang seperti ini tidak dianjurkan jamaah yang dimuliakan Allah. Coba lihat hari ini di beberapa negeri muslimin yang terjadi. Mereka meneriakkan jihad, jihad. Antum bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang meneriakkan jihad, mereka duduk manis di Inggris, Birmingham, Amerika. Duduk manis, cuma mengeluarkan fatwa saja. Kaum muslimin yang mayoritas awam terkena dengan fatwa-fatwa mereka tersebut, keluar mereka ke jalan-jalan berjihad. Akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan lebih besar mereka perbuat dibandingkan dari perbaikan. Coba lihat negeri Suriah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, Allahumma barik di Syamina, ya Allah berilah keberkahan untuk Syam kami. Jemaah yang dimuliakan Allah, coba lihat hari ini siapa yang bertanggung jawab itu terhadap anak-anak, perempuan-perempuan kehilangan tempat tinggal mereka, kehilangan kaki mereka, kehilangan tangan mereka, kehilangan orang tua mereka. Naudzubillah. Tidak pernah yang seperti ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya jemaah yang dimuliakan Allah diakibatkan karena semangat beribadah namun tanpa ada bimbingan ilmu. Ibadahnya semangat. Semangat berjihad namun tidak ada bimbingan ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Merusak lebih besar dibandingkan memperbaiki. Kemudian beliau menutupi
akhir dari kitab ini. Wallahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengetahuinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dengan ini berakhir kita dari pembahasan kitab Ushulul Tsalatsah. Insyaallah kita akan kaji pembahasan yang lainnya biidznillah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.